Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Titik Suparti, dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyatukan hati kita tunduk kepala dalam doa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang ajaib di pagi hari ini. Kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk kami berkarya di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami melakukan banyak hal di hari ini, kami hendak mendasarinya dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu diajak oleh seseorang yang tidak pernah dikenal sama sekali, lalu kita di-AW, hai, ayo ikutlah aku. Sekiranya itu pernah terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya, apakah kita akan cepat-cepat merespon dengan berkata, ya aku mau ikut, tanpa bertanya kemana, tanpa bertanya siapa? Ya, itu pun pernah terjadi dalam diri saya. Ketika waktu itu saya naik sepeda ontel itu sampai di Prawit. Tiba-tiba ada seorang pemotor, seorang bapak-bapak, tiba-tiba mepet sepeda ontel saya. Lalu dia berkata, hai mbak, yo, melu aku yo. Ya saya melihat, saya bertanya, bapak siapa? Rupanya memang saya tidak mengenal sama sekali, baru pertama kali itu ketemu. Lalu dia mengulang lagi ajaannya. Ayo mbak, melo akulah, wes to. Saya menggeleng. Bapak tersebut bertanya kepada saya, lah kowe arep nyandi toh?
Saya jawab, "Oh, saya mau ke gereja." Lalu bapak tersebut ngeloyor pergi. "Ya udah ya, sorry, aku mau pergi dulu." Langsung pergi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mengambil 3 tindakan. Yang pertama, kenali. Yang kedua, akui. Yang ketiga, ikutlah. Mengapa kenali ditaruh di tempat yang paling awal? Karena pengenalan tersebut akan melahirkan suatu dasar pengakuan yang sangat kuat. Para murid ketika ditanya oleh Yesus, menurut orang banyak, siapa toh aku ini? Ya, para murid menjawab. Ada orang yang menjawab, engkau ini Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, engkau ini Elia. Tapi ada juga orang yang berkata, oh dia seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Lalu, setelah Yesus mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, Yesus bertanya secara pribadi kepada murid. Lalu menurutmu siapa toh aku ini? Menurutmu, bukan lagi menurut dia. Menurutmu, bukan lagi menurut orang banyak. Tapi menurut kamu, aku ini siapamu? Lalu murid tersebut, yakni Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus membuat satu pengakuan, engkau adalah Mesias. Engkau yang ilahi. Itu menunjukkan bahwa Petrus memiliki pengenalan yang begitu dalam kepada pribadi Yesus. Ketika Petrus punya pengakuan tersebut, Petrus sadar kepada siapa dia harus menyandarkan hidupnya. Kepada siapa dia harus berharap dalam hidupnya. Bapak Ibu, Tuhan pun bertanya kepada Bapak Ibu dan saya, menurutmu aku ini siapa? Mungkin ketika keadaan kita baik-baik saja, kita bisa berkata, engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah sang pembuat mujizat yang luar biasa. Tapi bagaimana jikalau kehidupan Bapak, Ibu, dan saya dijumpai tidak baik-baik saja? Kita dalam kondisi terburuk dan terpuruk, masihkah kita membuat satu pengakuan bahwa engkaulah Tuhan yang baik? Atau kebalikannya, justru kita mengumpat, justru kita protes, Tuhan katanya engkau Allah yang baik, di mana kebaikanmu? Mengapa engkau membiarkan saya menderita berlarut-larut sepanjang hari? Bisa jadi Bapak Ibu. Namun hari ini Bapak Ibu dan saya diajak, didorong untuk semakin mengenal siapa dia. Siapa dia, sang pemilik hidup kita. Setelah kita mengenal, mari kita membuat satu pengakuan bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang menyatu dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dalam suka atau dalam duka, kita diajak untuk makin mengenal dia. Sehingga melalui pengenalan tersebut akan melahirkan suatu dasar pengakuan yang teguh, yang tak tergoyahkan. Dan pengakuan tersebut tembus dalam perbuatan kita. Kemudian berikutnya kita juga diajak, setelah kita mengenali, setelah kita mengakui, mari kita mengikut dia. Mengikut dia. Dikala apa? Dikala susah ataupun senang, ikutlah dia. Karena ketika Bapak, Ibu, dan saya mengambil keputusan, aku mau ikut dia, akhir atau ending akhir dalam hidup kita adalah kita penuh pengharapan dan akhir hidup kita tidak akan sia-sia. Lalu bagaimana caranya Bapak, Ibu, dan saya mengikut dia? Apa hanya sebatas kita ngintel karena ingin mendapatkan berkatnya? Kita hanya sebatas ikut aja untuk mendapatkan mujizatnya? Tentu tidak. Yesus mengawali ajaannya dengan memberitahu bahwa
Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apakah Yesus mengedepankan senangnya? Tidak. Tapi justru Yesus memberitahu di awal bahwa anak manusia atau Mesias akan mengalami penolakan yang begitu memilukan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan setiap orang yang mengikut dia, nah ini ada catatan yang sangat serius katanya kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Wah, ini perjuangan yang berat Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada dia, dia akan memampukan kita untuk kita berjuang menyangkal diri kita. Diri kita ini kan penuh egois. Diri kita ini kan keras hati, penuh dengan trik dan kepentingan. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dengan setia, dan mengikut aku. Artinya apa? Sepanjang hidup Bapak, Ibu, dan saya, dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan kesukaran, kita diminta untuk mengikuti cara-caranya Tuhan, untuk mengikuti pimpinannya Tuhan, untuk mengikuti petunjuknya Tuhan, untuk mengikuti keteladanannya Tuhan, sampai kita keluar dari berbagai macam persoalan. Dan tidak hanya berhenti saat kita selesai masalahnya, tetapi sepanjang hidup Bapak, Ibu, dan saya, dalam suka maupun duka, dalam sepi atau banyak sahabat, dalam sakit atau sehat, dalam beruntung atau dalam kerugian, mari kita ikuti karakternya Tuhan, ikuti cara-caranya Tuhan, ikuti petunjuknya Tuhan, ikuti pimpinan Tuhan. Dan ketika dia nanti datang kelak dalam kemuliaannya, Bapak, Ibu, dan saya tidak terpisahkan dari kasih dan kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, mari kita berjuang untuk melakukan 3 hal. Kenali, akui, dan ikutlah dia. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sampai detik ini Allah karuniakan kami dengan kesempatan demi kesempatan, dengan pengharapan demi pengharapan. Kami berdoa bagi pendengar Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Kiranya Tuhan anugerahi dengan kesehatan yang berlimpah. Tuhan anugerahi kami semua dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Tuhan. Bagi yang bergumul dengan sakit penyakit, mohon Tuhan kuatkan, mohon Tuhan hadir untuk menyentuh, untuk menjamah, memberikan pengharapan baru bagi setiap pribadi yang berputus asa. Bagi yang bergumul dengan ekonomi, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa, kami berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.